Yang bisa merusak mental dari suami itu bukan karena pekerjaan, bukan karena lingkungan pekerjaan, bukan karena lingkungan pertemanan, bukan karena keluarga suami, bukan hanya karena lingkungan dia aja, tapi ternyata yang berdampak sekali, yang bisa merusak mental dari suami itu adalah kita sebagai istrinya. Kenapa aku mengatakan seperti ini? Karena ketika si suami atau kita sudah memutuskan untuk menikah, maka kesehatan mental kita, perasaan kita, kenyamanan dan ketenangan kita itu tergantung dari pasangan kita masing-masing. Teman-teman ngerasa gak sih kalau misalnya lagi bermasalah dengan pasangan, kemudian kita gak baikan lah dengan pasangan, intinya itu akan sangat berdampak pada keseharian kita, pekerjaan kita, mood kita, itu sangat berdampak. Nah, kenapa aku sekarang mengatakan bahwasanya rusak enggaknya mental suami tergantung dari kita? Karena si suami, laki-laki ini itu 11-12 sama anak-anak. Jiwa mereka, kalau ditanya tentang jiwa mereka, itu sama seperti anak-anak. Mereka itu menjadikan kita tempat mereka yang nyaman, tempat mereka mendapatkan cinta, naungan gitu. Kalau mereka sudah mendapatkan itu dari kita sebagai istrinya, itu sudah cukup bagi mereka. Soal mereka bagaimana mencari nafkah, bertarung, berjuang untuk bisa membahagiakan kita di luaran sana, itu udah posisi mereka, udah tugas mereka, udah bagian mereka, bagaimana memikirkannya, bagaimana berusaha untuk itu. Itu ibaratnya kamu gak usah mikirin, biar aku yang mikirin. Itu kata-kata dari si suami. Tapi kalau dari segi kenyamanan, ketenangan, dan untuk menjaga mentalnya, itu adalah tugas kita. Jadi kalau mental mereka itu sehat dan tenang, maka apapun perjuangan mereka, bagaimanapun ide-ide dia dalam berusaha itu akan muncul gitu, akan lancar aja gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah merusak mental mereka, semuanya akan hancur, semuanya akan berantakan. Percaya aja, yakin aja itu akan terjadi. Karena laki-laki ini ya seperti aku bilang tadi, kalau sudah menjadikan kita rumahnya, tempat ternyamannya, tapi tiba-tiba kita merusaknya, ya ibaratnya tempat mereka pulang nggak ada lagi. Karena kalau udah jadi suami, tempat pulang bukan ibunya, bukan rumahnya lagi, bukan keluarganya lagi, tapi adalah kita. Makanya aku selalu motivasi ya bagi teman-teman ya, untuk selalu menjadikan dirinya itu memiliki kualitas yang baik. Jadikan diri kita istri yang baik, istri yang terbaik, istri yang memang menjadi idaman bagi suami kita, menjadi tempat ternyaman, menjadi rumah bagi suami kita. Jadi kalau kita sudah menjadi tiangnya nih, yang bisa menjaga kesehatan mental dari suami kita, insya Allah semuanya lancar, mental anak-anak kita terjaga juga, rumah tangga kita pun aman, damai juga, suami kita pun semangat untuk mencari nafkah, untuk memberikan, untuk menjemput rezeki untuk kita. Jadi teman-teman, cobalah yakinkan diri, kita bisa kok jadi istri yang cerdas, istri yang solehah, yang bakti pada suami. Laki-laki kalau lagi ada masalah, pisres. Rasulullah SAW pulang dari Gua Hira, mendapat wahyu pertama. Shock, gimana gak shock? Dunia kacau diserahkan kepada beliau untuk diubah. Shock itu buat laki-laki. Berat, dia turun, gemetaran, pucat pasi menggigil depan pintu. Khadijahnya itu kira-kira kayak ibu-ibu tadi. Aduh mas, ya Allah kok kayak gini, ada masalah apa mas? Sini cerita dulu mas. Kayaknya sirah nabawiyah bakal lain ceritanya. Hebatnya Khadijah, dia tahu suami di saat seperti itu yang diperlukan adalah menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Maka dia ajak ke kamar, dibaringkan, diselimuti, ditinggal. Karena dia tahu suami nanti akan cerita. Tapi ceritanya suami tentang masalah itu kalau udah beres. Ada suami pulang, tasnya dilempar, tubuhnya diempaskan ke sofa, lalu kepalanya begini. Kan ada masalah. Semua istri yang menyayangi suaminya kan pasti tanya, mas ada masalah apa? Dan jawaban semua suami di dunia sama, enggak kok dek, enggak ada apa-apa. Kenapa? Karena suami itu kowam, dia mikirnya begini, aku ada masalah kayak gini aja kok cerita sama istriku, yang harus ayomi, ku lindungi. Lelaki macam apa aku ini? Kalau sampai kayak gini aja, cerita, sharing, lemah. Maka dia memilih gak cerita. Enggak kok dia gak ada apa-apa. Kata istrinya, kan di dunia wanita sharing is caring. Mas, aku kan kalau ada masalah juga cerita sama mas. Masa mas gak mau cerita sama aku? Di dunia lelaki, cerita berarti nambahi beban masalah, ya enggak? Ya Allah, istri saya itu di rumah sudah ngurusin anak, ngurusin cucian, ngurusin piring gelas, ngurusin arisan, yasinan, tahlilan. Masa saya tambahi urusan kayak gini? Enggak kok dek, ini masalah kantor biasa aja. Biar aku aja yang pusing mikirin dek, kamu gak usah. Gak pengen nambahi beban istri. Maksudnya baik gak? Baik. Tapi tidak mau cerita di dunia wanita berarti tidak percaya. Oh jadi mas gak percaya sama aku? Emangnya biasanya kalau masalah cerita sama siapa? Masih sama yang lama itu. Sama-sama bermaksud baik, gak ketemu karena gak tahu bedanya.
kata Rasulullah, mau nggak aku kasih tahu kalian tentang istri-istri kalian yang nanti akan jadi penghuni surga? Para sahabat tentu bilang, mau dong ya Rasulullah. Kata Rasulullah ada 4. Satu, istri kalian yang penyayang, lembut tutur katanya maksudnya. Yang kedua adalah yang dia itu sangat bermanfaat bagi kalian. Yang ketiga adalah yang banyak anak. Yang banyak anak lebih daripada 3. Yang keempat, ini yang penting, kata Rasul, yang ketika dia marah sama kamu atau kamu marah sama dia, maka dia tidak akan bisa untuk memejamkan matanya sampai dia lari ke pangkuan suaminya lalu berkata, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sebelum kau maafin aku. Sepertinya dia proof sama sang istri. Keren kan? Artinya di dalam Islam itu psikologi udah tahu banget. Allah ngerti banget kan, namanya Allah yang menciptakan manusia. Artinya psikologi udah tahu banget bahwasanya dalam kondisi apapun yang harus minta maaf duluan adalah perempuan. Karena laki-laki itu nggak waras. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون